Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya, kawan-kawan ngobrol horor atau kawan-kawan ngobrol di channel ini yang kebetulan kemarin sempat vakum lumayan cukup lama dan Betul. Ini adalah video kedua setelah sekian lama berhenti gitu ya Bro Ayung. Betul sekali. Tentu saja kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang masih berkenan hadir dan ya kalau bisa ajakin teman-teman yang lain mampir di channel ini juga. Masih bersama Bro Ayung di sini. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa kabar dulu tanya? Oke, baik. Sebelum ke cerita saya mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua, ada Mas Rian, ada saya di Ngobor. Di Ngobor dan ada bawang gorengnya Wiji di sini. Kelihatan enggak ya? Ini ya dagangan gitu ya. Barangkali kawan-kawan ada yang berminat. Nanti cek di deskripsi video di bawah ini ada. Ada di Tokopedia, di Shopee dan channel yang lainnya. Ini bawang goreng, oh nikmat banget, kriuk gitu ya. Udah itu aja lah, nggak usah pakai panjang-panjang. Monggo Bro Ayung. Lanjut. Monggo cerita boleh enggak juga enggak apa-apa. Seperti enggak apa-apa. Makan bawang goreng. Kan bawang goreng. Seperti cerita yang sebelumnya di mana Ngobor menghadirkan cerita-cerita horor yang enggak horor-horor banget biasanya seperti itu karena untuk supaya jangan terlalu terbawa kan seperti itu. Ini ada cerita dari Mbak Yayu, Mas Bi. Mbak Yayu itu dekat-dekat kampungan saya. Dekat kampung? Dekat banget. Dia juga sempat dekat sama enggak ding, maksudnya dekat kampung saya. Itu menceritakan sebuah peristiwa atau pengalaman horor yang dialami oleh neneknya dulu. Namanya Sampih. Neneknya itu namanya Sampih dulu sekitar tahun 80-an. Jadi Sampih itu kerjanya hari-hari jualan ke pasar. Itu beberapa desa ya, lewatin satu desa sih sebenarnya, cuman treknya lumayan jauh. Itu pakai obor penerangannya dulu karena ke pasar itu pagi-pagi buta. Jadi sekitar kadang subuhan di pasar lah seperti itu, sebelum subuh udah berangkat. Tapi hari itu Nyi Sampi itu lagi kesuh, bahasa Jawanya itu lagi marah, lagi kesel, mangkel, jengkel. Gara-gara apa? Gara-gara Ruja suaminya, Bi. Berarti kakeknya sih itu ya? Iya, jadi Ruja itu kan jadi tukang, hari-harinya jadi tukang tebas mangga. Nanti dirujak. Mangga dipetikin dijual kembali. Juragan mangga lah. Juragan mangga. Jadi ya dulu itu kan mangga-mangga gede-gede, mangga-mangga kampung ya. Sekarang enggak ya? Sekarang kecil-kecil tapi buahnya gede-gede. Anak-anaknya sekarang kan kayak gitu, gede-gede. Nah, terus ini digosipkan, diisukan oleh beberapa tetangga bahwa Ruja itu ada main dengan tetangga, yaitu yang pas lagi dipetik mangganya itu loh, yang ini kaji ngomongnya itu ada janda lah seperti itu. Akhirnya kan Nyi Sampi yang sangat terkenal atau Bu Sampi yang sangat terkenal, mereka itu berdua itu sejoli banget kemana-mana bareng mesra di depan umum seperti sama itu. Ruja tadi. Sama Ruja itu dia itu sangat terpukul dan marah banget. Saya kurang cantik apa? Padahal kalau dilihat ya kurang banyak, ya kan? Tapi dia itu benar-benar, Ruja itu begitu tega. Kurang apa saya kerja bantuin suami seperti itu. Jadi dia marah. Pagi-pagi dia bangun natain dagangannya kan kerupuk. Nah, itu kadang juga bawa sayur atau labu ditaruh di bakul, digendong, terus nanti kerupuk lopot khasnya sini kan kerupuk yang pakai pasir ya, goreng pasir nanti dibumbuin. Antor ya. Kelihatannya kotor tapi enak. Seperti enak. Itu bumbu bawang juga pakainya. Oh, jadi kasih bawang terus seperti itu. Nanti di tangan kiri dia tuh bawa 1-2 bal biasanya seperti itu. Nanti ada yang taruh di belakang juga. Itu tangan satunya bawa obor. Marah-marah, jadi nyiapin dagangan itu sambil ngeracau terus, pokoknya dia itu marah-marah itu sampai anaknya itu bangun. Nah, anaknya itu mengalami keterbelakangan ini, Bi. Mental. Iya, jadi padahal usianya udah gede, udah perawan tapi kayak bocah. Jadi, jangan marah-marah terus sama mau dagang seperti itu. Oh iya. Terus akhirnya kamu nanti ini ya, kalau nyiapin makan sendiri. Nah biasanya disiapin malah marah sama bapakmu kayak gitu. Biasanya aja dia bikin teh manis, teh tubruk
walaupun nanti bangunnya agak siangan subuh, suaminya tetap kan udah adem tapi tetap dikasih gula. Itu berarti tidur di situ si wasujanya. Rujanya. Rujanya yang satu tidur rumah sih. Atau itu kan di belakang nggak disiram aja gitu langsung ya nanti mungkin disiram. Ini kan beraninya begitu baru ya. Jadi saking marahnya biasanya Ruja itu saya itu sampai mau istrinya maksudnya sampai itu mau nyediain saya tuh pokoknya teh tubruk walaupun nggak panas yang penting manis. Hari itu nggak dikasih gula saking marahnya kasihnya garam. Puas teman lelaki kayak gitu hidung belang usah marah pokoknya seperti itulah. Terus akhirnya ngomong sama anaknya, nak siapa itu saya nggak tahu nama ini kesananya siapa ya. Yanti aja lah. Yanti ini diselot buri berarti lewatnya belakang diselot. Udah pas keluar iya ma hati-hati. Yanti ini bilang lagi duk ma udah jauh apa belum? Nah, mak kenapa? Obornya digawa. Obornya itu belum dibawa. Obornya ketinggalan, akhirnya obornya dibawa. Dia jalan itu dari belakang rumah, baru ketemu jalanan yang nggak aspal dulu. Nggak aspal, belum ditemukan aspal di tahun itu. Iya. Kampung kami kan sangat tertinggal dulu, biar dramatis begitu. Bahkan nama aspal pun nggak pernah ditemukan, gitu. Baru dirilis hanya apa gitu. Nah, ini lanjut ya. Nah terus itu jalan. Nah ini saya nggak peduli, ini saya pasti udah kesiangan kata Sambi. Biasanya kan jalan bertiga berempat sama pedagang yang lain dengan komoditi yang berbeda, pakai bakulan rame-rame kan senang ke pasar. Itu sendiri. Orang kalau lagi kayak gini terus digosipin yang nggak enak, teman-teman aja nggak mau jalan bareng, saya ditinggal. Tapi pas dipikir-pikir jalan bisanya sepi banget, nggak ada orang lewat satu pun tukang sayur atau apa. Jangan-jangan malah saya kemalaman. Kepagian gitu loh. Iya, terlalu cepat. Gitu. Jangan-jangan saya kepagian. Aduh, iya Daning serem ya. Katanya seperti kok serem jalan sendirian begini. Celakuk, nggak ada yang bisa ditanyain, nggak ada yang diajak ngomong. Lah itu setelah belokan, dia itu harus melewati pinggiran kali besar, sungai besar. Kalau dulu itu kan ponyok deg-deg banget. Jadi di situ super gelap. Super gelap, nggak bisa ya lampu belum ini ya. belum ada lampu, belum ditemukan lampu. Thomas nggak nyampe situ. Belum masuk lah. Belum masuk. Nah itu bawa obor, tapi dari jauh dia kelihatan. Kalau di jalanan itu kan rada nerawang begitu ya lega, kelihatan, agak nampak. Lagian matanya orang dulu kan. Orang dulu ya bisa melihat lah. Itu sih apa ning tengah gili di tengah jalan itu ada semacam kayak gundukan, semacam batu lah. Sing gawe rumah siapa? Iya, yang bikin rumah siapa? Oh, mirip kayak batu-batu yang batu blonos. Iya, yang buat pondasi gitu ya. Yang buat pondasi batu. Tapi kok cuma satu tapi gede banget batunya. Lu sambil jalan tapi dipelanin karena mulai takut. Batunya kok embik-embik. Bergerak. Bergerak-gerak. Aduh, apa ya batu apa bukan? Apa jangan-jangan dari kali buaya naik? Nggak apa-apa daripada saya disakitin Ruja, mendingan saya dimakan buaya. Atau sama-sama buayanya. Kan seperti itu. Enggak, saya lebih-lebihin sendiri. Pas itu jalan ke tempat udah deket ternyata itu rintih. Karena ada suara rintingan. Suaranya kayak gitu. Ada orang nangis. Ternyata itu bukan batu, Bi. Orang lagi nunduk begini gitu. Lagi posisinya saya contohin ya, Bi. Kayak gini, kesusahan. Mukanya itu bener-bener lelah tapi cantik luar biasa. Cantik banget. Itu perempuan muda, kayak seusia anaknya lah segitu. Dia cantik banget tapi banyak keringat. Pokoknya dia kayak dalam kondisi itu terluka, merana lah seperti itu. Payah dalam kepayahan. Loh, no kayu kamu kenapa? Jadi kok di kampung ini ada orang secantik kamu? Saya baru lihat. Saya nggak cantik. Kirain paling cantik aku. Iya, kirain paling cantik. Aku dulu itu lagi nikah. Cantik banget aja, masih kalah sama kamu yang terluka kan seperti itu. Enggak seperti itu. Kamu kenapa? Aus, saya aus, saya minta minum, Aus itu kan terkikis. Terkikis. Haus. Ya aus lah bisa macam. Haus. Kalau aus itu terkikis. Ya. Malah manggilnya haus. Ih, haus saya nggak bawa minum, saya bawanya kerupuk ya. Oh lagi haus kerupuk kayak gitu. Ya kan akhirnya nggak mau. Duit ini buat jujulan, buat susuk, buat kembalian ada receh. Nggak mau saya mintanya minum. Dia baru inget, oh iya saya bawa di jembung. Kalau dulu di sini namanya jembung itu semacam botol lah. Gitu.
Tapi nggak manis, nggak apa-apa, teh anjing nggak apa-apa, diminum itu nggak kayak orang katanya, diminum ruk dihabisin. Dia sempat aduh disisani gitu, langsung dihabisin. Pas itu langsung, kamu bisa bangun apa enggak? Itu nggak minum nggak lama langsung seger, bisa kerenggang mulai bangun. Lo dhuwur bocah sama anaknya sendiri, cantikan itu jauh lah. Terus tapi masih sempoyongan. Kamu tak antar pulang ya? Pulangnya kemana? Ngono, tengriku itu nuding ke arah kanan. Akhirnya di Pedang, ibu baik banget mau nganterin saya dalam bahasa Jawa ya. Akhirnya dianterin, dia tuh bengong sambil jalan, bisanya umay apik-apik. Kenapa jalannya halus? Ya nggak aspal juga mungkin, tapi kok halus? Ya masih tanah ini lah. Ya, ada lampu-lampu obor-obornya banyak. Rumahnya sebelah mana no kayu? Kok di sini banyak rumah, saya nggak tahu. Mau ibu lewat ke sini tiap hari kok nggak tahu. Dia kayak paham dia lewat tiap hari. Akhirnya pas ada satu rumah dia berhenti, terus rumah saya di situ. Yang adatnya sampai ya lagi puyeng, terus dia biasa ngomong lah, banyak ngomong. Aku melu mancing oleh, aku mau masuk boleh? Jangan. Lu kok jangan, saya kan nganterin. Ngeyel bi. Kalau sampean masuk, sampean nggak bisa keluar lagi, katanya seperti itu. Di, saya nggak bisa keluar lagi, nggak apa-apa daripada Ruja begitu. Sabar, Pak Ruja nggak salah katanya. Orang Ruja itu tetap salah, dia itu buaya katanya seperti itulah. Akhirnya ya udah, pokoknya udah tahu alamat saya di sini, kalau ada apa-apa jenengan ke rumah saya aja, kata si gadis tadi. Terus di balik arah, tahu-taunya sudah senderan di ini pohon pinggir kali persis, nyampe mau ke Junjungan, bahasa Indonesianya apa ya? Kejengkang gitu. Hampir mau kejengkang, Allah Akbar, dan ini pinggir kali sampai dia itu bener cop-copan angel banget. Sampai bener-bener dia kaget luar biasa, shock. Kok saya itu di pinggir kali? Aduh, saya digudang atau diganggu sama setan sini. Dia udah ketakutan banget. Mau pulang, treknya udah setengah lagi ke pasar. Akhirnya dia dilanjutin, tapi rada ngibrit jalannya. Nah, obornya masih di bawah. Masih megang terus. Pokoknya ini sama kerupuk. Bahkan nyawanya sendiri lebih penting kerupuk, harus diamankan begitu kan. Nah, ketika dia jalan makin jauh dari kejauhan itu nampak ada obor lagi dua. Ada obor lagi dua, Bi. Kalau satu mending. Dua dari kejauhan, kelap. Pas sudah deket, ternyata orang ini kan lagi rame-rame maling. Ada orang ronda. Wih sampai, panggilnya kan sampai, padahal masih muda. Ini sampai tuh bunyi jam segini udah keluar. Emang ini jam berapa? Bentar, ini sampai itu masih muda. Masih muda 50 tahun. Oh, belum nyampe 60 70 gitu ya. Belum, masih muda kan tahun 80-an. Tadi bayanginnya itu seorang nenek-nenek yang udah sepuh gitu ya. Oke, lanjut. Tadi obor. Akhirnya jam segini kau udah keluar. Ini baru jam 1, baru jam 1 katanya. Apa? Masa belum subuh? Oh, primen sih. Mesti gara-gara lanang ya, gara-gara suami. Jadi udah nyebar kemana-mana kalau suaminya itu ada main. Padahal tukang ronda udah jauh kemana-mana aja ngerti. Tambah terluka. Terus kalau ini sampean daripada ke pasar kejauhan, mendingan di pos. Saya nanti digerayangi. Iya, nanti saya dinodai kata. Tua katanya seperti itu ya, bercandaan orang dulu kan lumrah. Akhirnya dia lanjutin perjalanan. Pokoknya saya mau ke pasar, mau tidur di Lincak, mau tiduran dulu, mau nongkrong di pasar dulu, mau nungguin orang-orang di sana. Nah, setelah ngelewatin mereka, itu ada keganjilan baginya sampai setelah ketemu sama sosok tadi, ketemu tukang ronda. Dia itu kalau jalan baru berapa meter nemu giwang, Bi. Apa ya? Gelang ya? Nemu gelang emas, bener-bener gelang emas, sampai digigit-gigit ya. Ini emas asli. Emang tandanya beda apa digigit ya, Bi ya? Apa amoh apa gimana sih mas karakternya? Orang dulu lebih tahu. Iya, digigit begitu ya biasanya. Digigit terus kayak emas. Ya Allah, aku nemu emas. Tapi ini bukan hakku. Jangan-jangan nanti ada bandilannya, ditaruh lagi. Amit Nyai, ini saya nggak mau ngambil, ditaruh lagi. Jalan berapa lama nemu lagi itu kalung, ditaruhin terus, nggak ada yang diambil sama sekali. Sampai sampai ke pasar, ternyata udah ada satu orang, ada temen lah ya. Tukang sayur udah datang duluan, biasanya jam 2 itu ya kan. Udah nyampe sana, dia ngomong, lu tumben jam segini udah nyampe, biasanya rombong-rombong berempat, sekarang cuman berdua. Berdua gimana, saya sendiri. Lah tadi sih sing bareng siapa? Bocah nom perempuan katanya. Dia kan
Oh saya sendirian berdua. Terus tumben mau pasar aja wanginya kayak gini. Emang iya dia baru dari tadi itu wangi banget kayak gini ya. Saya juga gak pakai pura-pura ngerti parfum orang dulu ya. Palingnya minyak kayu putih, kampan, sama doklonyo keren banget. Kalau bedaknya apa dulu? Talek. Nah ya, itu akhirnya menjelang pagi berdatanganlah seluruh antek-antek pasar ya untuk menjajakan jualannya rame. Dan yang aneh buat Sampi nggak ada satu bungkus pun kerupuk yang laku sama sekali. Nyampe dia itu tukang songgol yang panggul-panggul kuli itu, ini buat kamu, nggak mau padahal kerupuk baru. Nyampe ini kerupuk baru kurang apa saya tuh nggak mau, sampai ditukerin kayak jajanan yang lain buat anaknya gitu loh, dibawa pulang ke rumah. Gak bawa duit nggak apa-apa, nggak ada yang mau sama sekali. Sampai dia akhirnya pulang disiangin dikit lah, siapa tahu saya dapat duit. Tetap aja nggak ada yang beli dan nggak ada yang peduli, nggak ada yang ngomong. Kayak dia itu benar-benar kesepian, hilang, kayak nggak ada. Iya gitu. Kayak nggak ada. Akhirnya pas itu dia lanjut, pasar udah sepi, dia pulang. Dan kayak centangnya pasar juga nggak. Biasanya kan godain, kadang iseng-iseng les, itu nggak ada. Kayak sekarang kan seakan-akan Sampi itu nggak cantik, nggak ada Sampi begitu kan. Pas nyampe rumah, dia itu mau marah-marah, mau lampiaskannya sama Ruja, suaminya. Ruja udah berangkat, prasangkanya dia mesti ke janda itu lagi. Pas duduk nggak lama itu ada tetangganya namanya Nyai Timah, itu sekitar 70-an tahun. Langsung datang ke situ, mau ngapain lagi nih orang ya kan? Ngomong lagi, Pih, saya mah bukannya apa-apa, saya cuman ini sadanya saya yang lihat sendiri Ruja sama itu yang digosipin, ditambah-tambahin, ujung-ujungnya anak beras rong beruk gitu, ada beras 2 kilo kayak gitu. Ya lumrah kayak gitu kan. Akhirnya kan tetap dikasih beras, tapi kok nambah emosi segala macam. Nah, ketika orang itu pamit pulang, dia itu ada yang jengkel. Ketika orang itu pamit pulang, saya tuh dadanya dok kayak orang ketakutan, lemes dedes gitu kan, lemes banget. Maksudnya lemes banget. Itu ternyata di pintu. Tadi dia duduknya di pintu, lesehan gitu kan. Biasanya pintu dulu bambu, terus ada palangan bambunya. Iya. Orang dulu biasa kayak gitu. Gak pakai ubin. Dia di situ terus, karena kembang. Ada kembang, ada tanah yang berbeda sama tekstur tanah yang udah keras gitu, awur-awuran. Ini orang nawurin kembang saya atau gimana? Dia udah mulai curiga. Nah dari itu dia meriang sampai Ruja itu pulang ternyata enggak manen mangga. Dia itu cuman main ke sekitar lah, ke lingkungan, membersih nama ceritanya, yang ngomongin siapa. Terus pulang itu dirawatin si Sampi meriang. Tetap aja dia pokoknya nggak usah kamu lelaki macam apa, nggak usah pura-pura dan lain-lain. Sampai dia itu pas sore setelah asar, dia mau keluar, mau ngambil sesuatu, sapu, dia tuh ngeliatnya ada sosok putih-putih berdiri di pintu yang pas ditaburin itu tanah itu sosok pocongan. Sore belum mandi dulu kan. Apanya? Pocongnya? Ya kemungkinan. Karena masih sore. Iya masih sore. Ya sekitar jam segituan lah. Anaknya juga ngeliat. Anaknya ngeliat. Yanti ya tadi namanya. Iya, Yanti. Mak, anak orang mati, Mak. Ada orang mati. Ya orang seperti itu kan ngomongnya orang mati. Karena mirip orang mati sih. Nggak ngerti setan itu, nggak ngerti. Ada orang mati tapi berdiri di pintu. Tadi saya yang lihat. Padahal itu lagi diceritain lagi berdiri di situ. Dia ketakutan kan. Pas dilihat nggak lama, hilang. Dia gelelengan. Padahal kalau pamali lah udah mau maghrib, sore gelelengan atau rebahan di kasur. Itu ada lagi di situ lagi. Di mana? Di tempat tidur, deket-deket tempat tidur. Kadang-kadang di kamar gitu. Iya, di hordeng, membayang di hordeng, kadang di jendela seperti itu. Terus dia mulai membuka suara ngaduin ke Ruja. Pak, anak sing nakal, ada yang nakal. Sampai aja lunga-lunga. Kamu gitu. Jangan kemana-mana. Aku kan nggak bisa sekarang translatein ya. Situ yang translatein sekarang. Iya, saya yang translatein. Ya, kayaknya seperti itu. Ruja kan bilang gini, kemarin aja kayak gitu kan. Akhirnya anaknya yang ngomong, Pak, udah Pak, temenin kayaknya ditemenin itu. Terus ngomong, saya sumpah demi Allah nggak pernah ngelakuin yang macam-macam, cuma kamu pokoknya. Tapi tetap ngambek-ngambek gimana gitu ya. Terus akhirnya ketemu malam lagi, tetap mau jualan.
paginya tetap jualan. Kamu lagi sakit? Enggak, saya kemarin nggak dapat duit, saya mau penasaran kenapa saya nggak dapat duit, terus kemarin diceritain peristiwanya seperti apa, saya anterin. Yang nemu itu nggak diceritain, nemu mas-mas, iya kan nggak diambil semuanya. Terus diceritain sama Ruja. Oh iya, nggak diambil. Nggak diambil. Ruja ya sempat ngomong goblok temen sih, kayak seperti itu. Terus nanti saya anterin mah, manggilnya mama, manggil biasanya kan biasa. Apa namanya? Cuma namanya doang kan. Akhirnya saya nanti anterin, nggak usah, pokoknya saya bisa sendiri. Nah akhirnya pas lagi dia mau berangkat jualan lagi, suaminya tuh aslinya ngikutin, cuma dia nggak tahu. Nah itu ketika diikutin, suaminya pun itu lihat kalau Sampih itu di belakangnya ada sosok pocongan yang ngikutin di belakangnya. Celuk. Sebenarnya takut luar biasa si Ruja, tapi itu istri bagaimanapun. Dan yang aneh di cerita berikutnya gitu ya, setelah kejadian selesai, Ruja itu mencoba untuk nyusulin istrinya itu nggak pernah nyampe katanya. Padahal tracknya cuma itu ya, tapi mencoba buat teriak-teriak, istriku atau ma itu ada pocong di belakang. Dia nggak dengar, dikejar juga nggak nyampe-nyampe. Perasaan seperti itu nggak nyampe-nyampe, sampai akhirnya dia tuh ngelihat sesuatu pas di pinggir kali itu ada yang beleg lebih gede dari sosok pocongan tersebut, cuman putih gede banget. Terus yang pocong yang belakang itu minder, kayak langsung plas ngilang. Nah itu nyusut kan, berarti di depannya si Sampih itu sosok yang gede itu nyusut set gitu kan. Terus Ruja bisa nyusul. Ternyata pas Ruja nengok itu perempuan cantik seusia anaknya. Yang itu mungkin yang sosok yang kemarin, tapi nggak ada suara apapun. Tapi seolah-olah si Sampih itu ngomong sama si sosok tadi. Terus pas sudah diceritakan dan si Ruja, si tadi sosok yang itu pergi begitu saja terus ngomong si Sampih, tadi si perempuan yang kemarin saya tolong Pak ngomong, katanya habis ini dapat rezeki gede, kamu orang sabar, kamu orang udah jangan berantem lagi sama suamimu nggak salah. Itu semuanya itu yang bikin, yang ngirimin pocong tadi. Masalahnya masalah tanah, inget apa enggak? Ternyata itu sama si Tima itu dari dulu masalah geser-geser pagar. Yang minta beras itu. Iya, biasa orang dulu kan corok-corokan tanah gitu ya. Jadi biar keluarganya hancur, emosi sama orang tuanya si Sampih dulu. Pertarungan sejak lama lah seperti itu. Akhirnya mereka bisa rukun lagi, ditemenin sampai pasar, terus laku keras dagangannya. Bahkan si Ruja itu dipesenin mangga sama pedagang-pedagang yang lain lah, dapat rezeki di situ. Kemudian sampai rumah setelah hari itu anaknya berangsur-angsur membaik. Nah itu jadi emaknya yang cerita sekarang. Oh, Mbak Yanti itu ya, Mbak Yanti jadi emaknya yang cerita. Oke. Ya kayak perbuatan baik berbalas baik gitu aja. Tapi misterius sosok siapa nggak tahu. Aja sih. Jadi seru ya cerita-cerita zaman segitu, zaman kuna. Tadi di Riam Biru itu juga habis kemarin kalau nggak salah cerita sama ke pasar. Yang ini bukan. Bukan, ini ibu-ibu penjual sayur wortel ya. Ini berangkatnya jam segitu, jam 2 pagi. Dengan itu tahun 90-an sih. Ini kan kayaknya lebih mundur lagi. Itu aja kali ya. Bro Ayung, terima kasih banyak Bro Ayung atas ceritanya. Nanti tentu saja ditunggu cerita-cerita selanjutnya. Mungkin next episode gitu ya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak semuanya. Kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan apapun itu bentuknya. Mau subscribe, mau nge-like, mau nge-share, dan sebagainya. Itu terima kasih banyak. Yang super thanks juga terima kasih banyak. Baik, kami pamit undur diri dulu. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor. Kami beserta bawang gorengnya biji. Pamit dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.